Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, hari ini seperti biasa kita pelajaran pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti. Ibu minta satu orang seperti biasa untuk memimpin doa. Giliran siapa hari ini? Siapa? Ian, boleh silakan Ian. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar materi yang kita pahami hari ini bisa meresap dalam pikiran dan hati kalian. Siap, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sebagai bentuk untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, seperti biasa, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Dirijennya siapa? Nurisa, silakan Nurisa. Ayo, untuk berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat ya. Indonesia hiduplah keunikan Rasulullah itu semua bangga jiwa bangga daya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka yang bercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekali lagi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, Ibu mau ice breaking dulu nih. Sebelum ice breaking, coba Ibu mau tepuk-tepuk dulu. Tepuk semangat dua. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Ha. Aha aha. Hap. Semangat. Selanjutnya Ibu akan mengasensi kehadiran. Nanti silakan. Nanti Ibu panggil nama kalian. Nanti silakan kalian pikirkan belakang huruf, belakang nama kalian. Kira-kira apa? Sambungannya. Misalkan belakangnya A, kira-kira apa? Apakah ayam? A misalkan aku. Tapi dalam bentuk kata ya. Kalimat. Boleh dalam bentuk kalimat, boleh dalam bentuk kata. Nurisa? Hanya apa? Hanya apa? Halal bihalal. Risna, mana Risna? Ya. Apa? Andai dia kembali. Julianto? Mana Julianto? Iya, jangan lupa nanti angkat tangan ya. Sulis? Sulis mana yang namanya Sulis? Iya. Apa? S-nya? S-nya apa? Iya. Fudlan? Mana Fudlan? N-nya apa? Apa? Niatku mencintaimu. Aska mana Aska? Aska mana? Hanya apa Aska? Hah? Hanya apa? Ayah. Oke, berarti Aska tuh sayang banget sama ayahnya. Ayah apa ayah? Apa nggak kedengeran ibunya tadi? Ayah. Oh ayah. Oke, Alvaro? O-nya apa? Orang pintar. Oh, mana tepuk tangan? Dwi, mana Dwi? Mana Dwi? I-nya apa, Wi? Ikan berenang. Nesya? Hanya apa? Ayam berkokok. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang sifat-sifat
Rasul. Apa sih harapannya dari sifat-sifat Rasul itu? Ibu harapkan kalian mampu mengimplementasikan 4 sifat tadi. Apa itu? Tabligh, amanah, fatonah, sidik. Keempat itu. Nah, sekarang ibu ingin bertanya ke kalian. Siapa yang tadi malamnya mengaji? Ayo ngaji Al-Quran. Siapa Cung yang tadi malamnya ngaji? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Yang sudah madrasah? Madrasah semua? Oke, madrasah semua. Nah, ibu tanya lagi, kira-kira dari keutamaan iman tentang mengaji dan takwanya itu kira-kira apa yang kalian ketahui tentang iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari? Oke, boleh Nurisa? Keutamaan iman dan takwa itu sangat besar. Ketika kita beriman dan bertakwa, kita lebih bisa mengontrol diri dan tidak mudah terbawa hawa nafsu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berusaha melakukan hal yang benar dan menjaga hubungan baik dengan orang lain karena kita sadar bahwa semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Oke, betul. Salah satu hikmah dari takwa itu untuk menguatkan keimanan kita bisa untuk mengontrol hawa nafsu. Ada lagi? Oke, silakan Sulis. Utama iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa keduanya membuat kita memiliki perubahan yang jelas dan iman kita yakin bahwa Allah selalu melihat dan mendengar doa kita. Sedangkan takwa mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan yang dapat mendatangkan keburukan. Dan kita selalu berusaha berlaku jujur dan berbuat baik itu tidak ada yang bisa. Ada lagi? Oke, silakan. Oke, sekarang ada lagi nih pertanyaan dari Ibu. Kenapa sih Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna? Allah kan menciptakan kita itu dari ujung kepala sampai ke kaki itu bentuk yang paling sempurna. Nah, kenapa? Ada yang tahu alasannya? Silakan. Dan memiliki jalan hidup dengan sempurna ini saya diharapkan bisa berlaku baik, berjawab dan mengikuti petunjuk Allah untuk mencapai Kebahagiaan. Oh. Nah, terima kasih. Ada lagi? Fudlan? Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna karena manusia adalah makhluk yang paling mulia adalah ciptaannya. Dengan kesempurnaan tersebut manusia diberikan akal hati dan kemampuan untuk memilih serta diberi tugas sebagai khalifah di bumi. Ini adalah anugerah yang besar dan kita harus mensyukuri dengan menjalankan sesuai dengan petunjuk Allah. Oke, sudah cukup? Ada lagi? Oke, silakan, Nesha. Oke, terima kasih. Nah, yang kalian jawab itu semuanya itu tercantum dalam surat At-Tin. Nah, di surat At-Tin itu kita diharapkan nanti bisa mengimplementasikan cara penerapan nilai-nilai moralnya. Nah, kira-kira nih menurut kalian, bagaimana sih kita bisa menerapkan nilai moral yang ada dalam surat At-Tin seperti misalkan sifat sabar, syukur, dan keimanannya dalam menghadapi tantangan hidup di zaman yang sekarang? Silakan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Boleh, Aska. Oke, ada lagi? Alvaro? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, anak-anakku semua, tujuan pada pembelajaran hari ini itu ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi Ibu lontarkan ke kalian, yaitu tentang kalian mampu memahami surat At-Tin dan diharapkan nanti kalian mampu mengimplementasikan makna dari surat At-Tin. Nah, anak-anakku, berdasarkan diagnosis awal, Ibu membuat pendekatan untuk kelompok ini berdasarkan diferensiasinya. Ada dibagi 3 kelompok. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan satu lagi diferensiasi produk. Dari ketiga itu nanti beda-beda. Yang pertama diferensiasi konten dari kelompok 1. Kelompok 1 ini kelompok 1 ya, kelompoknya Nurisa. Yang kelompok 2-nya diferensiasi proses, kelompoknya Sulis. Dan kelompok 3-nya diferensiasi produk dari kelompoknya Alvaro. Nanti Ibu bagikannya beda-beda lagi nih. Ya, Ibu bagikan lembar kerjanya. Sebelum kalian melakukan diskusi, silakan kalian perhatikan dan catat materi ini, surat At-Tin.
Silakan dicatat yang pentingnya ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari surat At-Tin dan hadis. Silakan diperhatikan nih, ini apa akan Kita akan dipelajari hari belajar ini. bersama tentang surat At-Tin, lalu kita akan membahas arti maupun kandungannya. Dan kita akan membacakan hadis silaturahmi. Namun di kesempatan kali ini Pak Guru tidak menyampaikan tentang hukum bacaan suku dan kambing karena dia lebih mempersingkat. Di video sebelumnya Pak Guru sudah menampilkan. Ya, teman semuanya, kenalin dulu ya nama Pak Guru ya. Dunia maupun amin. Mari membaca surat At-Tin. Ya, katakan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini Wa turi sinin. waturi Wa sini. turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Yuk, wahadal Wa hadzal dal baladil amin. laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yuk, baca lagi. Lah, ulangi lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini panjang nih nama rokat yang hari ini ya. Ya, lanjut lagi ayat kelima. Thumma radadnahu asfala safilin. Summa rodan Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. ulangi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama Yukadzibuka ba'du biddin. Terakhir. Terakhir. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Ya, semuanya kita bacanya cukup bersama-samanya. Kalau kalian ingin membaca, silakan video ini di-pause, lalu kalian bisa membacanya atau anak-anak bisa membuka di lakukan masing-masing. Oke, nanti Bu share nih videonya, barangkali kalian dipakai di rumah. Membahas tentang arti maupun kandungan dari surat At-Tin. Nah, silakan ini dicatat. Apa sih dalam surat At-Tin ini? Ya, di ayat pertama sampai ketiga ada ayat wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Wah, itu ada buah. Itu apa sih buah maksudnya? Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Kita akan membahas buah tin itu apa sih? Nah, semuanya sifat guru menampilkan tentang buah tin. Nah, ini adalah buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Emang apa sih keistimewaannya? Buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di Palestina, di luar negeri sangat jauh sekali. Buah tin dan buah zaitun itu tumbuh di daerah Palestina. Sekitarnya itu adalah tempat di mana para nabi diutus diturunkan. Tahu Palestina kan? Nabi Isa. Lalu buah tin mempunyai manfaat yang banyak sekali, seperti memperhalus fisik atau badan, membersihkan ginjal, menumbuhkan badan, dan sebagainya. Sedangkan buah zaitun mengandung minyak yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan masak dan kesehatan. Jadi anak-anak semuanya yang selama ini kita menggoreng atau orang tua kalian menggoreng itu kan menggunakan minyak. Nah, itu biasanya dengan minyak kelapa. Sedangkan ini adalah hadis zaitun. Jadi di lain tempat juga ada yang menggunakan minyak zaitun sebagai bahan masak, maupun juga berfungsi untuk kesehatan. Nah, lalu ayat yang kedua, bangun di sini dan demi gunung Sinai. Anak-anak tahu nggak sih apa gunung Sinai? Gunung Sinai itu terletak di negara Mesir. Lagi-lagi di negara yang jauh di sana. Ini suara dari Gunung Sinai videonya. ini dikenal Ada juga suara. sebagai Jabal Musa. Tuh, Gunung Sinai. Gunungnya Nabi Musa. Bu, gunungnya Nabi Musa. Kenapa? Kenapa dikenal dengan Jabal Musa? Karena di tempat ini Nabi Musa itu menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul Allah. Ya, anak-anak paham ya. Lalu berikutnya ayat ketiga, wahada baladil amin. Tuh, gambar apa itu? Dan demi kota. Iya, kota Mekah. Kota Mekah. Anak-anak pernah mendengar kota Mekah? Pernah nggak? Ya, kota Mekah itu terletak di negara Arab jauh. Dan kota ini adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita itu lahir di negara Arab, kotanya namanya Mekah.
Dan kalau bisa dilihat di sini, ini adalah yang kita sering lihat, yaitu gambar Ka'bah. Di sini banyak orang yang sedang apa ini kira-kira? Lagi apa itu? Ini disebut dengan tempat pergi haji. Haji. Jadi kalau di bulan Dzulhijjah ada orang banyak yang mau berangkat ke sini, nah di sini tujuannya. Di sini nanti mereka bisa sholat, bisa tawaf dan segala ibadah lainnya. Selain itu, kota Makkah juga adalah arah menghadap sholat. Jadi kalau kita sholat menghadap barat, itu sebenarnya bukan menghadapnya ke barat, tapi menghadapnya Silakan diperhatikan terus dicatat ya yang nantinya. ke arah kiblat atau ke arah kota Makkah. Nah, jadi karena kita sholatnya menghadap ke arah sini ya semuanya. Kita lanjutkan ayat keempat. Ayat keempat bunyinya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba anak-anak semuanya, kita bandingkan kita dengan tumbuhan. Kira-kira bedanya apa? Beda nggak? Wah, tentu ada Ayo, beda beda. banyak ya. Dengan binatang aja kita beda nggak? Beda. Beda. Sedangkan kita sebagai manusia punya kaki, punya tangan dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan binatang? Binatang itu bisa bergerak, bisa berpindah, bisa makan dan sebagainya. Kita juga punya tangan, punya kaki. Apa bedanya kita sama binatang? Apa bedanya binatang? Manusia Apa? jauh lebih sempurna daripada Ya, akalnya. Loh, kenapa? Nih, Karena beda. Allah membekali kita manusia itu berupa badan atau tubuh, jiwa, akal, dan nafsu. Coba kalian perhatikan, ada badan, jiwa, akal, dan nafsu. Kira-kira apa yang dimiliki oleh binatang? Ya, tentu akal. Akal itu tidak ada dalam binatang. Binatang itu tidak punya akal. Kenapa tidak punya akal? Ya, ini anak-anak di rumah sering ya, ada namanya ayam. Coba, ayam itu kalau buang kotoran, itu kira-kira di WC apa semaunya? Gimana? Ya, Semaunya. Ada di jalan, Di depan rumah. ada orang yang terpulang kotoran. Nah, itu kenapa? Karena binatang itu tidak punya akal. Tidak punya akal, tidak punya apa? Tidak punya rasa malu. Ya, itulah namanya binatang. Sedangkan manusia punya akal, punya rasa malu, punya rasa berani, dan sebagainya. Itulah kesempurnaan manusia yang sama Allah. Lalu dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan atau menjadikan manusia itu sebagai pemimpin di bumi atau khalifah. Maksudnya apa? Artinya dengan kesempurnaan itu Allah menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang paling diandalkan dalam bumi ini. Terus tugasnya apa ini? Nah, manusia sebagai pemimpin ini bertugas untuk melestarikan bumi, melestarikan alam, untuk menjaga keseimbangan alam agar tetap lestari. Misalkan ketika manusia membutuhkan hal itu di gunung, maka boleh ditebang, tapi jangan menebang sembarangan, ya. Ditebang lalu diganti dengan kayu yang berikutnya atau ditanam kayu lagi. Biar apa? Biar tidak terjadi longsor dan sebagainya. Atau tidak membuat sampah sembarangan ke sungai. Nah, kalau membuang sampah sembarangan ke sungai, bisa jadi nanti menyumbat, lalu terjadilah banjir dan segala tindakan maupun perlakuan yang bisa saja merusak muka bumi ini, maka kita berusaha untuk menjaganya. Selanjutnya ayat kelima, anak-anak kita bisa melihat. Artinya, kemudian kami atau Allah, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Maksudnya apa sih? Anak-anak bisa melihat di tempat, ya, ini tempat api yang sangat rendah. Artinya, bila manusia berkata kepada Allah dan tidak mentaati nabinya, maksudnya juga apa? Tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan puasa dengan sengaja, berhutang kepada orang tua, menghina teman, mencuri dan segala kemaksiatan yang melakukan, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu apa? Neraka. Neraka tentunya adalah api yang berbuat. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal, namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab. Maka itu kita berusaha untuk berhati-hati dan kita berusaha taat kepada Allah dan Rasulullah dengan menjalankan kewajiban maupun berusaha menjadi orangnya. Lalu berikutnya ayat ke-6. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksudnya adalah karena tadi di ayat sebelumnya Allah akan memberikan orang-orang yang durhaka ke neraka. Itu yang paling rendah di akhirat. Namun itu kecuali orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebaikan atau amal soleh akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Artinya, kalau kita menjadi anak yang soleh, yang beriman, mengerjakan kebaikan, maka Allah akan memberikan kita pahala yang sangat banyak sehingga kita diselamatkan dari neraka, sehingga kita masuk ke surga. Nah, ini yang bisa melihat, ini Masya Allah, ini baru gambaran di bumi, di dunia. Sudah indah sekali. Apalagi surga, sangat indah. Pemandangannya indah, segala apa yang kita inginkan itu pasti diberikan oleh Allah, entah itu makanan, kendaraan, dan sebagainya. Itulah balasan kita yang mengerjakan amal soleh dan beriman. Lanjut, ayat 7. Bagaimana? Sudah paham belum? Tadi dijelaskan ayat 1-3 itu menjelaskan tentang adanya 3 tempat suci. Tadi kota Mekah, terus
sama agama-agama lain juga. Nah, di situ juga di ayat pertama kan watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ternyata buah tin dan buah zaitun itu punya manfaat yang banyak. Dan Allah itu di surat At-Tin juga dijelaskan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna. Manusia dengan hewan dan binatang itu berbeda. Apa yang membedakan kita dengan hewan? Akal, hawa nafsu, sama apa? Jiwa, raga juga. Nah, kalau sama tumbuhan bedanya apa? Kalau tumbuhan tidak bisa berpindah kemana-mana. Walaupun berpindah juga tidak terlihat. Pasif. Kalau manusia bisa. Nah, Ibu harapkan dari kalian meneladani surat At-Tin ini, nantinya kalian bisa mengimplementasikan maknanya dari ayat 1 sampai ayat 8. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian sebuah tugas kelompok. Dan tentunya setiap kelompok 1 sampai 3 itu tugasnya berbeda-beda. Seperti Ibu sampaikan di awal, itu berdasarkan level kalian. Dan untuk kelompok 1 itu dapatnya tentang, kalian nanti menonton video ini. Nih, videonya nanti kelompok 1, untuk kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 nanti perhatikan ini. Setelah diperhatikan, nanti kalian isi di lembar kerjanya. Ya, betul, di lembar kerja ini. Nanti silakan dibacakan ayatnya, nanti ketika presentasi, kemudian refleksikan dari surat At-Tin dan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kelompok 1 ya. Paham kelompok 1? Nanti nonton video ini. Dan untuk kelompok 2, kalian membuat mind mapping. Kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya. Kelompok 2 yang ini nih. Membuat mind mapping. Kelompok 2 membuat mind mapping dari surat At-Tin. Nih, silakan nanti dikerjakan bareng-bareng. Alvaro dipimpin Alvaro. Dan kelompok 3, ini level yang paling sulit. Kelompoknya sulis, diferensiasi produk, membuat poster. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang nggak paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Nah, ininya kelompok 1. Perhatikan ini ya. Nanti dicatat di situ, di lembar kerjanya. Udah siap kelompok 1? Yang lainnya fokus ke tugasnya masing-masing. Jangan ke sini ya. Kelompok 1 fokus ke sini. Alvaro fokus ke tugasnya Alvaro. Buat mapping. Ya, sebentar. Ini nanti berarti kan ditempel-tempel ini. Ininya berarti kalau nggak muat berarti gini aja. Tuh. Nanti ditempelin di mana? Ini kan tadi kan kasih tahu kan ada Yerusalem tuh. Tuh, 4 agama yang berbeda. Iya, di sini dipotong-potong tempelin. Ini nggak usah yang ini. Iya. Nah, coba kelompok Alvaro, silakan dibuat hand mapping-nya. Nanti dibuat hand mapping. Hand mapping-nya kayak gini nih. Boleh didesain terserah mau gambar-gambar apa nanti ya. Nanti di sini boleh pakai yang depan atau yang belakang. Nanti silakan digambar-gambar. Buat hand mapping-nya cuma inti-intinya doang. Paham? Ya. Nih, ini di sini, kerjanya di sini. Nah, berarti ini intinya apa? Ayat pertamanya mana? Ini di lem nih, lemnya. Boleh minjem lemnya sama kelompok sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada di belakang, di atas lemnya. Ini kan udah nempel nih. Oh, surat At-Tin ayat 8, surat At-Tin boleh. Intinya begini juga. Ini tinggal ditambahin hiasan aja nih Alvaro. Sama teman-temannya silakan. Ini direkatin lagi. Di samping-sampingnya dihias. Terserah kalian. Kerjanya di sini. Ini hanya instruksinya saja. Kerjanya di sini ya. Nggak pakai pensil aja di sini. Tuh ditempel. Iya, ditempel boleh. Ini kan banyak yang nggak nempel. Dikasih hiasan apa biar bagus. Ya. Gambar pakai pensil. Terserah. Sekreatifnya kalian. Kelompok 1 diperhatikan baik-baik ya yang ini. Nanti dicatat di lembar kerjanya. Diulang lagi ini boleh. Sekalian dibenarkan pelafalannya. Makrifnya ya. Ini ada pertanyaan kan? Refleksi surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Dicatat. Yang ayat itunya nanti dibacakan pas presentasi ya. Sesuai dengan makrif yang di sini. Mau perlu Ibu play lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup apa mau di-play lagi? Pelafalan. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2, kelompok 3 sudah? Sudah. Oke.
presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan Ibu minta dari kelompok 1, 2, dan 3 ketuanya maju. Nanti berurutan siapa dulu. Nah, ini Ibu minta siapa ketuanya? Kelompok 2, kelompoknya Alvaro mana? Nurisa. Siapa ini ketuanya kelompok 1? Yanta. Yan apa Nurisa? Iya, Naya sekian. Om Pinta. Yang menang berarti terakhir ya? Yang kalah berarti pertama. Om Pinta Leo gambreng. Ulang. Ini berarti ketiga nanti presentasinya. Terakhir. Siapa pertama? Ini ya, kelompoknya Sulis. Ya, silakan kelompoknya Sulis. Ya, tiga-tiganya. Ya. Saya Sulis dari kelompok 3. Saya Asa dari kelompok 3. Silakan dipresentasikan. Ini produknya apa? Poster ya? Ya, silakan. Yang lainnya perhatikan ya. Di sini ada baca surat Atin, ada arti dari surat Atin. Ya, silakan dibacakan. Apa tuh? Atin. Atin artinya watin. Surat ke-95 dalam Al-Quran. Besok lagi di sana. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Ya, terus? Pesan pokok suratnya, Allah bersumpah bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Terus silakan diperhatikan nih. Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang sudah adanya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Terus orang-orang yang beriman kepada dan mengerjakan kebajikan akan mendapatkan pahala yang tiada putusnya. Oke, ini gambar apa nih? 1, 2, 3, 4. Ini ada masjid. Iya, tempat suci umat Islam. Terus ini gereja, tempat ibadahnya. Ini? Gereja. Iya, terus Kungfu. Katolik ya. Oh, di sini ada nih, coba lihat temennya, lihat nih. Ini kreatif loh. Ada Yerusalem. Yang tadi dijelaskan 4 tempat suci. Ada di mana, Palestina. Tepuk tangan dulu. Bagaimana tanggapannya dari kelompok lain? Kelompok 3. Bagus. Kelompok ini bagaimana? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok siapa yang maju? Kelompok 1. Kelompok 1. Nanti dibacakan dulu ya, berarti surat akhirnya. Ya. Geser lagi nak, kesini nak. Stop, awas kenain. Boleh. Silakan kalian dengarkan ya. Mereka akan membacakan surah Atin. Yuk, perkenalan dulu. Saya Nurisa dari kelompok 1. Saya itu dari kelompok 1. Saya aja dari kelompok 1. Ya, silakan. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Silakan maknanya. Manusia ayat 4. Ayat ini mengingatkan kita untuk mensyukuri keindahan dan kesempurnaan penciptaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan dengan menjaga tubuh kita dan hati kita. Itu kehidupan berharga. Ayat ini mengingatkan kita bahwa jika manusia tidak mengatasi dirinya dengan baik, ia terjatuh ke dalam manusia. 3. Keadilan Allah ayat 6-8. Allah menjanjikan pahala yang kekal bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik dalam aktivitas sehari-hari. Ini mendorong kita untuk selalu melakukan kebaikan seperti membantu sesama berlaku adil dan jujur sambil meyakini bahwa segala perbuatan akan ada balasannya. Lanjut. Ayat-ayat awal surat ini menggunakan tempat-tempat yang ditentukan demi buah sin dan buah zaitun demi buah nasional dan demi negara Mekah yang aman ini. Tempat-tempat tersebut melambangkan spiritualitas dan peradaban. Refleksi dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk menjaga hubungan spiritual dengan Allah melalui ibadah dan refleksi. Kita juga diajak untuk menjaga kedamaian yang baik dalam diri sendiri maupun dalam komunikasi. Nah, yang terakhir itu bagaimana keseimbangannya dalam dunia dan akhiratnya? Apa? Keseimbangan dunia dan akhirat. Surat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan misi yang luhur dan akan dimintai bertanggungjawab. Oleh karena itu, kita harus menjalani kehidupan dengan keseimbangan, tidak hanya mengejar kepentingan dunia, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Oke, terima kasih. Plus dulu. Bagaimana? Kelompok lain? Sudah? Sempurna? Oke, terima kasih. Tepuk salut. Jempol, salut. Terakhir. Dari kelompoknya Alvaro, membuat mind mapping. Nah, perhatikan lagi. Ini mind mappingnya keren ini.
Silakan maju lagi. Dipegang. Nah, mind mapping di sini ada tulisan Arabnya dulu. Ini bagus nih kaligrafinya. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Di bawahnya juga ada keterangan. Bacaan surat Atin ayat pertama. Watini wa zaitun. Ini gambar apa ini, Alvaro? Oh, buatin sama buah zaitunnya ada juga. Silakan dipresentasikan. Perkenalan dulu. Kelompok 2, ya. Saya Malaysia dari kelompok 2. Silakan. Ini, boleh dibacakan. Ayat 1. Surat Atin. Surat Atin jumlah 8 ayat, surat 95 kakinya. Yang kedua ini ada hakikat, maka Atin menunjukkan hakikat citra yang lurus yang menjadi asas tabiat manusia yang diciptakan Allah sesuai dengan tabiat iman. Oke, terus ini ya, ayat 1, Ayat 1 dan 3. 1 dan 3, buah atin dan zaitun adalah isyarat kepada tempat-tempat dan peristiwa kenangan yang ada hubungan agama dan iman, atau hubungan dengan asal mula kejadian manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk rupa. Oke, terus Ayat 4 sampai 6, manusia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Allah berikan perhatian dan inayah yang lebih besar kepada makhluk manusia. Ayat 7 sampai 8, keadilan Allah itu amat jelas. ya, terus Penutup, siapakah yang lebih mulia antara manusia malaikat? apa tuh? Dalam ayat ini Dalam ayat ini membuktikan manusia lebih mulia sebab apa? Jika nakira malaikat lebih baik karena ia tidak pernah durhaka kepada Allah. Tetapi manusia ada nafsu dan akal. Jadi siapa yang menggunakan akal ketika bertembung nafsu itu dan menjadikan yang terbaik. Oke, itu kasih lihat lagi ke teman-teman. Nih, hasilnya. Bagus? Bagaimana tanggapannya? Cukup dipahami presentasinya? Oke, terima kasih kelas dulu. Tepuk salut. Jempol. Boleh dikumpulkan lagi. Hasil ininya, hasil kelompoknya. Sini dikumpulkan. Nanti hasil karya kalian Ibu tempel di kelas ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Sebelum itu, kita mau ice breaking dulu. Ada barcode-nya. Kalau A nanti sesuai dengan ini. Ini A berarti ke sini A. D-nya berarti mana yang ada tulisan B-nya sini. C-nya berarti sini. Sesuai ada tulisannya di sini A, B, C. D dan D-nya ada sampai D. Sudah siap? Are you ready? Silakan dibaca dulu nomor 1. Surah yang kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. A. Surat Al-Fil, B. Surat Atin, C. Surat Al-Baqarah, D. Surat Al-Ikhlas. Silakan dijawab. Tunjukkan ke Ibu. Kalau A, B, B. Ibu pindahkan. Sebentar ya. Ih. Mana? Oke. Ini kedetek. Coba lihat. Ujung. Oke, selesai. Tuh jawabannya. Lanjut. Aduh. Dibaca lagi. Surat Atin terletak di dalam juz keberapa? Tadi di kelompok 2 tadi dijelaskan. Ayo, terletak di juz berapa? Silakan dijawab. A, B, C, atau D. Ditunjukkan lagi. Kalau sudah diperlihatkan. Ayo yang memperhatikan pasti tahu nih. Atas lagi. Nah, aku baca. Oke. Nah, salah semua. Jawabannya juz 29. Selanjutnya, apakah arti dari atin dalam bahasa Arab? Anggur, watin, minyak, zaitun. Watini, wazaitun. Demi, titik-titik. Watin atau buah arah sama saja. Silakan ditunjukkan. Apa? Sudah Nurisa? Oke. Oke, selesai. Nah, ini kebanyakan betul semua ini. Wah, tim. Dulu, kita ice breaking sebentar. Ikuti gerakannya. Tangan diputar. Digoyang. Lagi, diputar-putar.
sini. Putar-putar. Ini goyang. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Silakan boleh duduk kembali. Sudah? Sudah fresh lagi? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih ke kalian. Apa yang kalian pelajari dari surat Atin ini? Apa yang kalian pelajari dari surat Atin ini? Tadi pas di video tentang surat Atin, apa yang dipelajari? Oke, Sulis? Saya belajar bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik. Ya. Tapi kita juga harus menjaga kebaikan tersebut dengan iman dan beramal soleh. Oke, ada lagi? Apa? Oke, boleh, Beli. Oke, dalam bersabarnya. Kalau ini manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Terus lagi, apa saja sih nilai-nilai yang dapat kita ambil dari surat Atin dalam kehidupan sehari-hari? Risa? Saya akan berusaha lebih sabar, terutama ketika ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan saya, seperti saat belajar atau bekerja ke dalam kelompok. Oke. Selanjutnya, terakhir ya, bagaimana kalian bisa menerapkan nilai-nilai dari surat Atin atau makna dari surat Atin dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Terjadi? Oke, harus bertawakal dan berserah diri. Ada lagi? Ya, dari kelompok 2? Sudah cukup? Oke, jadi sudah memahami semuanya. Oke, sekarang coba lihat ke sini. Ibu akan menyampaikan diagnostik non-diagnostik. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan dan memahami isi surat Atin, dan bagaimana sih perasaan kalian dalam pembelajaran bersama Ibu Triani hari ini? Silakan kalian ekspresikan sesuai dengan emojinya. Ini tersenyum, ada yang begini, hatinya tenang, kemudian ada yang seperti ini dan seperti ini. Silakan diekspresikan. 1, 2, 3. Apa Alvaro begini? Berarti bingung katanya, berarti ada lagi. Oke, ada lagi. Oh, Sulis tersenyum, ini juga tersenyum, Pudlan. Ini begini. Oke, terima kasih. Tadi sudah mengerjakan kuisis kita secara bersama-sama. Kesimpulan tentang surat Atin, silakan kalian lihat di sini. Bahwa di surat Atin menegaskan keindahan penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sekaligus mengingatkan tentang tanggung jawab yang besar dan cara bagaimana kita menyertainya. Allah itu menciptakan manusia dengan potensi yang tinggi. Jadi kita itu diciptakan sama Allah dengan potensi yang tinggi. Untuk apa? Untuk mencapai kebaikan. Tetapi mereka dapat jatuh ke tingkat serendah-rendahnya jika kita itu mengabaikan iman dan amal soleh kita. Kemudian yang kedua, pahala abadi dijanjikan kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Apa pahalanya? Nanti akan ditempatkan di surga. Sementara mereka yang mengabaikan berarti akan ditempatkan di neraka. Kemudian surat Atin itu mengajarkan kita untuk bersyukur tentang iman, cara mengamalkan kebaikan dan keadilan sebagai prinsip utama untuk menjalankan kehidupan yang bermakna. Sampai di sini cukup dipahami? Sudah dipahami? Nah, nanti anak-anakku Ibu harapkan kalian setelah pembelajaran surat Atin ini, kalian bisa menerapkan tadi seperti bersikap sabar, kemudian cara bersyukur, kemudian nilai-nilai yang lainnya. Kita diciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Bagaimana kita mengimplementasikan kesempurnaan kita itu? Ya tentunya dengan berbuat baik. Oke, alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Silakan boleh dirapikan dulu, persiapan nanti istirahat. Sebelum itu, Ibu ingin silakan untuk memimpin doa. Dirapikan dulu. Ya, silakan. Sebelum istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Silakan, karena berhubung masih ada pelajaran selanjutnya, istirahat dulu.